Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hendak menerima firman Tuhan pada saat ini. Renungan harian pada hari ini Rabu 12 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Rabu 12 Juli 2023, diambil dari Wahyu 12 ayat 3. Maka tampakkanlah sesuatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu benar bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab apokaliptik, yaitu kitab yang menceritakan tentang masa yang akan datang. Itu sebabnya sesuai dengan nama kitab ini yaitu Wahyu, yaitu pewahyuan yang disampaikan Tuhan Allah kepada Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Dan nats pada hari ini merupakan bagian dari apa yang menjadi pewahyuan Allah kepada Yohanes. Dikatakan di dalam nats ini khususnya pada ayat yang ketiga bahwa ada salah satu tokoh dari 7 tokoh yang diceritakan dalam satu perikop pasal 12 itu. Khusus pada ayat 3 ini salah satu tokoh yang disebutkan di sana adalah naga yang berkepala 7, bertanduk 10, berdiri di depan perempuan itu yang mau menelan anak yang hendak dilahirkan itu. Ada naga. Tentu kita membaca kitab Wahyu akan memiliki sedikit kesulitan untuk memahami dengan jelas, untuk memahami dengan seksama apakah maksud dari metafora atau gambaran naga yang disebut berkepala 7 dan bertanduk 10. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, ini menggambarkan sumber dari segala yang jahat. Naga ini menggambarkan iblis itu sendiri, si jahat itu sendiri. Kalau kita boleh membaca Wahyu 12 ayat 9, disebutkan di sana si ular tua, dan itu adalah iblis atau setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu memahami kitab Wahyu tidak dapat kita memahaminya hanya membaca satu ayat, tetapi paling tidak harus secara keseluruhan satu perikop. Namun ayat 3 ini mau menekankan kepada kita pada hari ini, bahwa naga yang disebutkan itu adalah si jahat, si iblis yang setiap hari mau menyerang orang-orang percaya. Dan kita hidup di dunia ini tidak terlepas daripada serangan si jahat atau si iblis. Dikatakan bahwa si jahat itu seperti singa
yang meraung-raung, yang siap menerkam kita. Hati kita ingin berbuat baik, tapi boleh saja si jahat itu bekerja dengan begitu hebatnya, lalu kita yang tadinya mau berbuat baik, kita menjadi marah, kita menjadi dengki, kita menjadi cemburu, kita menjadi iri hati. Itu pekerjaan yang disebut si naga di dalam nats ini. Naga berkepala 7, bertanduk 10. Yaitu pekerjaan si iblis atau si jahat. Naga yang disebutkan di dalam nats ini merupakan alat dari iblis itu untuk menyesatkan umat yang ada di bumi. Bapak Ibu, perjuangan kita saat ini adalah menghadapi berbagai kesulitan serta kesengsaraan dari dalam diri sendirinya. Kita berjuang saat ini di dunia ini untuk melawan godaan si jahat. Kita berjuang untuk melawan tanda kutip naga merah yang disebutkan di dalam nats ini. Hari ini kita diingatkan bahwa setiap hari kita harus mawas diri. Kita harus siap sedia. Kita harus senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena dalam berbagai kesulitan dan kesengsaraan hidup akibat si jahat, dalam perjuangan iman kita tidak berjuang sendiri. Kita berjuang bersama Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Itu sebabnya di dalam khotbah ini kita diingatkan, si iblis akan terus menyerang kita. Dia tidak akan menyerah. Dia akan terus melawan para benar-benar waspada, memiliki keberanian dan iman untuk melawan segala bentuk penyesatan si iblis. Dan untuk bisa memenangkan peperangan ini, setiap hari kita melawan si jahat, hanya firman Tuhan yang mampu menguatkan setiap orang percaya melawan si jahat. Dan setiap hari, ketika kita bangun tidur saja, si jahat sudah mulai bekerja. Ada orang ketika bangun tidur, dia sudah marah. Dia sudah bersungut-sungut. Baru membuka mata, dia sudah mengeluh. Itu pekerjaan si jahat. Adakah di antara kita setiap hari tidak pernah tidak marah dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, di tengah keluarga? Itu pekerjaan si jahat. Adakah di antara kita yang setiap hari tidak pernah tidak berbohong di dalam kehidupannya setiap hari? Pernahkah kita merasa setiap hari ada saja perbuatan yang berulang-ulang, yang salah, tapi kita terus kerjakan itu. Walaupun kita tahu itu tidak baik, itu pekerjaan si jahat. Maka hari ini, Bapak Ibu, mari kita meninggalkan habit yang buruk. Kita tumbuhkan habit yang baik. Kita tinggalkan perbuatan buruk. Kita kenakan perbuatan yang baik. Lawanlah si jahat, lawanlah godaan. Kalau kita ingin marah, mari kita berdoa, menahan diri, agar kita tidak menjadi berdosa. Kalau kita tergoda untuk berbohong, tergiur untuk berbohong, mari kita berdoa melawan si jahat agar kita berbicara jujur. Hari ini biarlah kita diingatkan, si jahat sedang mengintai kita setiap hari. Kenakan firman Tuhan, senjata Allah, supaya kita boleh bertahan melawan godaan-godaan dan kita boleh tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami kekuatan. Dan firman yang telah diberitakan pada saat ini mengingatkan kami semua bahwa kami berjuang untuk melawan si jahat yang senantiasa menggoda kehidupan kami. Kami mudah mungkin marah, iri hati, cemburu, berkata yang tidak baik, berpikir yang tidak baik, dan itu semua adalah pekerjaan si jahat. Biarlah melalui khotbah hari ini, kami belajar untuk menahan diri kami dari berbagai perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami memakai senjata yang dapat melawan godaan, yaitu firman Tuhan yang hidup berbuah dalam diri kami. Tuhan Maha Baik, berkatilah kami hari ini. Segala aktivitas kami serahkan kepadamu. Pekerjaan dan keluarga kami serahkan kepada Tuhan. Berkatilah para pendengar firman Tuhan saat ini.
Jika ada di antara mereka sedang terbaring lemah, sakit, membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan menopangkan tangan memberkati mereka dan menyembuhkan mereka. Jika ada yang sedang berbeban berat, Tuhan menguatkan dan menghibur. Tuhan, terimalah doa kami dan ampunilah kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, kiranya tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.